就是他彻底解除了母妃对我施下的封印。Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul Enormous Legendary Fish. Film ini diproduksi oleh Oriental Feiyun, dirilis pada tanggal 10 Januari 2021 dan disutradarai oleh Guo Jianyong, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Han Dong sebagai Hai Dayu, Ray Zhang sebagai Ahli, Deng Yuli sebagai Hai Furong, Min Chun Xiao sebagai Ratu, Jia Zhengyu sebagai Wenyu, dan Xiao Xiangfei sebagai Ahlai. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa siapkan teh dan cemilannya. Selamat menyaksikan. Cerita berawal di wilayah Ciyu, di mana wilayah tersebut diguyur hujan selama berbulan-bulan tanpa henti yang membuat masyarakat merasa putus asa. Namun tidak dengan seorang gadis cantik yang bernama Ahli. Dengan penuh semangat, Ahli memohon kepada Dewa Laut agar kekasihnya yang bernama Wenyu lulus ujian sipil dan segera pulang untuk menikahinya. Cerita berlanjut di kediaman Ahli memperlihatkan sejumlah warga yang tengah mengerumuninya dan di tengahnya terdapat perempuan yang merupakan cenayang. Tanpa ragu, cenayang itu pun menunjuk Ahli, kemudian memaksanya membawa pergi. Di tengah jalan, Ahli mendapati iring-iringan pejabat. Tanpa pikir panjang, Ahli segera berlutut memohon agar pejabat tersebut dapat menolongnya. Di luar dugaan, pejabat tersebut merupakan kekasih Ahli sendiri yang bernama Wenyu. Dia terpilih menjadi gubernur Ciyu. Tanpa pikir panjang, Wenyu menyembunyikan Ahli di kediamannya. Karena banyaknya warga yang berusaha merangsek masuk, Wenyu meminta Ahli untuk keluar lewat pintu belakang dan menunggunya di kuil Dewa Laut. Kemudian, Wenyu berjanji akan menemuinya di tengah malam. Scenes berganti di kuil Dewa Laut memperlihatkan Ahli yang tengah menunggu kedatangan Wenyu. Alih-alih Wenyu yang datang, yang ada malah kerumunan warga yang datang mengepung Ahli. Tanpa basa-basi, mereka membawanya pergi untuk dinikahkan dengan Dewa Laut. Tiba saatnya mereka melakukan ritual khusus dengan tari-tarian dan juga membaringkannya di atas perahu, kemudian menghanyutkannya. Tak berselang lama, muncullah Wenyu yang terus berteriak memanggil namanya dan berusaha menyelamatkannya. Namun usahanya dihalangi oleh warga. Sesampainya perahu berlayar di tengah cakrawala, Ahli dikejutkan oleh suara petir yang bergemuruh. Kemudian, seutas tali menariknya dan membawanya berlabuh di atas batu besar. Dalam hitungan detik, Ahli sadar dengan disambut wanita yang mengaku sebagai pelayan pribadinya bernama Hai Furong. 我是海芙蓉，是姑娘的贴身婢女。姑娘是海神新娘，那此处自然是海。
Furo mengungkapkan bahwa ahli sekarang berada di istana Dewa Laut Hairuo untuk menjadi pengantinnya. Sesampainya di dalam kamar, Furo meminta sejumlah pelayan untuk merias ahli karena malam harinya upacara pernikahan akan segera dilaksanakan. 姑娘若没什么事，奴婢就先下去了。 Beberapa saat kemudian, Furo menemui Dewa Laut untuk memberitahukan bahwa pengantinnya sudah siap. Setibanya mereka memasuki kamar, mereka dikejutkan akan hilangnya ahli. 门口的 Di tengah pelariannya ke tengah hutan, langkahnya terhenti oleh kemunculan ular raksasa. Dan tibalah dia di kamar dengan Dewa Laut yang berada di hadapannya. Ahli yang pertama kali melihat wajah Dewa Laut dibuat syok karenanya. Di tempat yang berbeda memperlihatkan ratu yang tengah mengawasi gerak-gerik Dewa Laut dari kejauhan. Namun, penglihatannya terhalang oleh sihir Dewa Laut. Sins berpindah di dunia manusia di mana Wenyu tengah dalam keadaan mabuk dengan memanggil-manggil nama ahli. Dalam keadaan berantakan, seorang pria bernama Ahlai menghampirinya kemudian menawarkan diri untuk membawa Wenyu menemui Dewa Laut dan menjemput kembali ahli. Sins berganti di istana Hairuo. Di saat ahli tengah menikmati suasana pantai, dia dikejutkan oleh munculnya ikan emas yang terluka. Karena merasa iba, ahli memutuskan untuk membawanya pulang kemudian menamainya Haidayu, yang berarti ikan besar dari laut. Ahli menghabiskan sepanjang waktunya dengan Haidayu di mana dia menceritakan kisah kasihnya bersama Wenyu. Keesokan harinya, ahli tengah makan bersama dengan Dewa Laut. Kemudian, Dewa Laut memberinya kunci istana Hairuo yang akan membawanya kemanapun kecuali ruangan di ujung koridor barat lantai atas. Setibanya ahli memasuki kamar, dia dibuat terkejut akan hilangnya Haidayu. Ahli yang khawatir berusaha mencarinya kemanapun dan terus memanggil-manggil nama Haidayu. Di siang hari yang cerah, beberapa pelayan tengah menyisir rambut ahli. Tidak lupa menambahkan minyak bunga osmanthus ke rambutnya. Karena cuaca yang cukup panas, ahli memutuskan untuk berendam. Tanpa dia sadari, muncul seekor ular dari kejauhan kemudian menenggelamkannya dan membentuk pusaran yang mengitarinya. Beruntung seorang pria tampan menghampirinya kemudian mencium bibirnya. Setelah itu menciumnya kembali di daratan. Tak berselang lama, ahli sadar dan terkejut akan keberadaan seorang pria di hadapannya. Dengan erat pria itu mencoba mengendalikannya dan mengungkapkan beberapa hal tentang ahli. Ahli yang mendengar hal itu langsung berpikir bahwa pria yang bersamanya merupakan Haidayu, ikan emas yang diselamatkannya. Mereka pun asyik mengobrol, dan pada akhirnya ahli memberikan seikat bunga untuk mengungkapkan rasa cinta. Pada suatu malam, ahli nekat menyusup ke ruangan yang dilarang dimasuki oleh Dewa Laut. Setibanya di dalam, ahli mendapati sejumlah pengantin yang disimpan di peti es. Namun naas, aksinya dipergoki oleh Dewa Laut yang kemudian mengejarnya dan mencekiknya sekuat tenaga. Dengan penuh keberanian, ahli melukai tangan Dewa Laut. Setelah itu, ahli jatuh dari tepi jurang. Beruntung Haidayu cepat menolong, kemudian membawanya untuk memasuki goa.
Keesokan harinya, Haidayu menemui ahli yang berada di taman bunga persik, kemudian menciumnya dengan waktu yang sangat lama. Setelah itu, mereka terbaring di atas rerumputan dan kembali berciuman. Di tempat yang sama, Wenyu dan Ahlai tengah sampai dan terjebak di dalam hutan yang di dalamnya terdapat ular raksasa, kemudian membunuh mereka satu persatu. Beruntung, Ahlai segera membawa Wenyu pergi menyelamatkan diri. Sementara di dalam istana, Dewa Laut mendapati kebenaran bahwa ahli tengah hamil. Karena merasa khawatir, Dewa Laut memberinya minuman yang baik untuk janinnya. Namun ahli menolaknya. Dewa Laut yang mendapat penolakan tak tinggal diam. Dia terus memaksanya untuk minum. Sementara ahli terus menusuk punggungnya berkali-kali, kemudian pergi melarikan diri dengan bantuan Furong. Di tengah perjalanan, mereka mendapati ular yang bersiap menelannya. Namun sesuatu terjadi di mana ular itu patuh begitu melihat kedua mata Furong. Tanpa alasan yang jelas, Furong terus membawanya pergi ke tengah hutan. Di luar dugaan, Furong membawanya menghadap ratu yang tengah menunggunya. Ratu itu menyebut dirinya merupakan ibunda Dewa Laut. Tanpa basa-basi, Furong segera mengeksekusi ahli. Ahli yang kebingungan dengan keadaan yang ada berusaha minta penjelasan. Ratu pun menjelaskan niatnya yang akan melahirkan paksa calon pangeran dengan menggabungkan sihir mereka kemudian membentuk formasi. Sang ratu mengungkapkan kebenaran bahwa dahulu kala ada seekor ikan raksasa di laut utara yang bernama Kun. Namun sayang sekali, dia tak bisa melahirkan. Yang bisa melahirkan keturunan mereka hanyalah manusia. Dalam waktu 49 hari, ibu manusia akan melahirkan. Namun setelah itu, ibu mereka akan dicabik-cabik hingga lenyap menjadi debu. Ahli yang mendengar hal itu menyatakan bahwa anak yang dia kandung bukanlah anak Dewa Laut. Beberapa saat kemudian mereka berhasil melahirkan paksa anak tersebut. Karena itu bukan merupakan anak Dewa Laut, ratu itu pun berniat membunuhnya. Namun ahli menghalanginya disusul dengan kedatangan Dewa Laut yang datang untuk menolongnya. Dewa Laut meminta ahli untuk menyadari siapa dirinya. Ahli mulai tersadar bahwa Haidayu merupakan Dewa Laut. Seketika itu, tubuh ahli mulai melebur. Ahli berpesan untuk memberikan nama anaknya Xiao Xiao Jin yang berarti ikan emas kecil. Ahli mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyesalinya. Setelah itu mereka berdua melebur dan dari kejauhan Wenyu hendak menyelamatkan ahli. Namun Ahlai menghadangnya. Karena cinta sejati yang dimiliki ahli, Dewa Laut pun berubah wujud menjadi manusia. Furong yang melihat itu tak tinggal diam. Dia menghunuskan pedangnya ke arah ahli. Tanpa sengaja, ahli melihat luka di tangannya. Seketika itu, ahli teringat akan kejadian sebelumnya. Furong pun mengakui malam itu yang hendak membunuhnya adalah dirinya. Di kolam itu juga merupakan ulahnya. Dia meminta sejumlah pelayan untuk mengoleskan minyak osmanthus di rambutnya karena minyak itu merupakan favorit ular laut. Ahli yang mendengar hal itu menanyakan alasan dia berbuat demikian. Dengan lantang, Furong menegaskan bahwa dirinya adalah istri Dewa Laut.
Ratu yang tak tinggal diam memerintahkan prajuritnya untuk menghabisi Dewa Laut. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Wenyu yang melihat pertarungan itu berusaha mengajak ahli pergi. Di luar dugaan, Furo muncul hendak membunuh ahli. Namun, Wenyu mengorbankan jiwanya. Dengan memanfaatkan kelengahan ahli yang tengah meratapi Wenyu, Furo berusaha menghabisinya. Namun, Dewa Laut yang melihatnya berusaha keras untuk menghadangnya. Disusul, Ahlay yang menghunuskan pedang miliknya tepat di jantung Furong, hingga membuatnya meregang nyawa kemudian sirna. Tanpa sengaja, Ahlay mengeluarkan darah dan tepat mengenai lampu yang membuatnya menyala seketika, kemudian memancarkan sinarnya ke langit dan turun menjadi api. Dalam sekejap, Dewa Laut berubah menjadi ikan raksasa, kemudian menghempaskan ratu dan prajuritnya. Tak berselang lama, Dewa Laut kembali ke wujud aslinya, kemudian menghampiri ahli. Karena kemurahan hati Haidayu dan juga ratu yang selama ini membesarkannya, tidak ada pilihan lain selain mengampuninya. Haidayu berdalih, ibunya meninggal karena melahirkannya. Ditemukan kebenaran bahwa ibu Haidayu merupakan manusia biasa dan ayahnya merupakan monster ikan. Karena ratu tidak bisa melahirkan, dia meminta manusia melahirkan anak suaminya dan lahirlah Haidayu. Dan pada akhirnya, ratu mengembalikan anak mereka. Sins kembali di istana Haidayu, di mana Haidayu menjelaskan karena ratu berniat membunuh para pengantin, Haidayu menyembunyikan mereka di peti es dengan sihirnya. Dengan darah milik Ahlay, mereka dapat bebas dan kembali ke dunia manusia. Dengan mengendarai perahu pengantin disaksikan Haidayu dan ahli. Haidayu mengungkapkan, kapanpun engkau ingin pergi ke dunia fana, aku bisa membawamu ke sana kapan saja. Seketika itu Haidayu berubah menjadi ikan raksasa dengan ahli yang berada di atasnya. Dan cerita pun selesai.